Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita pada malam yang ketiga ini adalah adab berbuka puasa. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda liqa'i rabbih wa farhatun indal iftar. Kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya dan kebahagiaan ketika berbuka. Namun walaupun kita merasa bahagia ketika berbuka, tetap kita harus memperhatikan adab-adab ketika berbuka itu. Tidak asal makan saja, tidak asal minum saja, tidak asal embat saja, tapi ada etika yang harus kita perhatikan agar puasa kita mendapatkan nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa ketika waktu berbuka telah tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalal fitr." Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka puasa. Maka sebaiknya Bapak Ibu, beberapa saat menjelang waktu berbuka itu tiba, hendaknya kita sudah berada di depan hidangan, bukan lagi berkeluyuran di jalan raya, bukan lagi asik main HP, agar nanti ketika waktu berbuka tiba, kita bisa sesegera mungkin berbuka untuk membatalkan puasa kita. Jangan kita merasa hebat, merasa lebih baik karena melambatkan berbuka puasa. Walaupun kita merasa kita masih sanggup, kita masih tahan untuk tidak berbuka sampai nanti waktu Isya, tetapi itu bukanlah hal yang baik. Berbuka puasa bukan masalah sanggup atau tidak, bukan masalah tahan atau tidak, tapi berbuka puasa merupakan suatu ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Adab yang kedua adalah berbuka sebelum melaksanakan sholat maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berbuka sebelum sholat maghrib. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal maghrib hatta yafturu." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib sebelum ia berbuka puasa. Maka ketika waktu berbuka telah tiba, minumlah air walaupun satu teguk, makanlah kurma walaupun satu biji, atau makanlah roti walaupun satu potong. Setelah itu baru kita melaksanakan sholat maghrib, dan alangkah baiknya jika sholat maghrib itu bisa kita melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Jadi bukan suatu kebaikan apabila kita sholat maghrib sebelum membatalkan puasa kita. Adab yang ketiga adalah berbuka dengan buah yang manis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Apabila kamu berbuka, maka berbukalah dengan tamar. Ulama mengkiaskan tamar dengan buah-buahan yang manis yang ada di tempat kita. Kalau kita bisa mendapatkan kurma, itu lebih baik. Kalau kita tak memiliki kurma, maka berbukalah dengan buah yang manis-manis. Kalau buah yang manis pun kita tak punya, maka berbukalah dengan makanan yang manis, seperti sepotong roti, sepotong kue, kola. Dan jika itu pun tak ada, maka berbukalah dengan air. Fa innahu tahurun, maka sesungguhnya air itu membersihkan. Berapa banyak kita makan untuk membatalkan puasa kita? Kita makan sedikit saja dulu.
Makan 1 potong, minum setengah gelas, lalu letakkan, tinggalkan, dan kita pun melaksanakan sholat maghrib. Sehingga sholat maghrib kita bisa dikerjakan di awal waktu. Jangan langsung main 4 saja 1 ronde, habis semua hidangan. Akhirnya kita pun tumbang, tak sanggup lagi untuk sholat. Duduk tak nyaman, berdiri tak sanggup, sujud pun terasa nanti mau keluar dia yang dimakan itu karena terlalu banyak. Maka makan dan minumlah sekedar saja, sedikit saja, hanya untuk membatalkan puasa. Nanti selesai sholat maghrib, baru lanjutkan ronde kedua. Makan sekedar saja, jangan terlalu kenyang. Nanti kalau kita terlalu kenyang, maka akan terasa berat untuk melaksanakan sholat isya, sholat tarawih, dan sholat witir. Selesai sholat tarawih dan witir, baru kita lanjutkan ronde ketiga, karena waktunya sangat panjang. Makanlah sepuasnya, minumlah sepuasnya, kalau sanggup sampai nanti waktu sahur. Adab yang keempat adalah berdoa ketika berbuka puasa. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuka puasa, sesungguhnya kita memiliki jatah doa yang tak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas shaima 'indal fitri la da'watan la turaddu." Sesungguhnya orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka memiliki sebuah doa yang tak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kita kalau tidak meminta kepada Allah ketika kita berbuka puasa. Sampaikan permintaan kita kepada Allah. Apa yang kita inginkan? Ingin dilunaskan hutang, minta kepada Allah agar rezeki dilapangkan oleh Allah. Ingin berangkat umroh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan jalannya untuk kita. Ingin sembuh dari penyakit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kesembuhan atas penyakit kita. Menunjukkan kepada kita jalan ikhtiar yang akan kita tempuh untuk kesembuhan itu. Maka jangan sia-siakan waktu itu untuk berdoa kepada Allah. Karena saat itu adalah doa yang paling mustajab. Bapak Ibu, jangan salah menempatkan doa berbuka puasa ya. Biasanya Bapak Ibu membaca doa berbuka itu seperti apa? Ambil gelas air minum, lalu baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Doa versi lain. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Terserah Bapak Ibu mau doa yang mana saja dipakai. Allahumma laka sumtu silakan. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu silakan. Tapi jangan salah menempatkan doa itu di mana. Biasanya angkat gelas, baca doa dulu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Baru minum, baru makan. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita perhatikan artinya, maka peletakan membaca doa itu setelah kita minum, atau setelah kita makan, atau setelah kita membatalkan puasa kita. Coba kita cek artinya. Seperti apa? Doa yang pertama. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untukmu aku telah berpuasa. Nah, di situ kita sampaikan telah berpuasa. Sementara kita belum berbuka. Artinya saat itu kita masih berpuasa. Berarti kita batalkan dulu, baru namanya telah berpuasa. Kemudian, wabika amantu. Wa ala rizqika aftartu, dan atas rezeki yang engkau berikan aku telah berbuka. Lah, sementara kita belum berbuka, kita masih mau berbuka. Kok kita sebut kita sudah berbuka? Kita cek lagi doa yang kedua. Zahabaz zama'u wa batallatil uruq. Telah hilang rasa haus
kok sudah hilang sementara kita belum minum? Telah basah urat tenggorokan. Kenapa udah basah sementara air masih kita pegang? Berarti seharusnya, sebaiknya doa itu kita baca setelah kita minum atau setelah kita. Barulah dia disebut telah hilang rasa haus karena kita sudah minum. Telah basah tenggorokan karena air sudah lewat. Atas rezekimu aku telah berbuka karena memang kita sudah berbuka. Maka inilah yang harus kita perhatikan. Letakkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Bagaimana Ustadz? Selama ini kami membaca doa itu sebelum berbuka. Apakah puasa kami rusak? Apakah puasa kami batal? Apakah puasa kami tidak sah? Maka Bapak Ibu, itu tidak menyebabkan puasa kita rusak. Tak menyebabkan puasa kita batal. Hanya saja kita salah menempatkan sesuatu pada tempatnya ketika kita berbuka puasa. Maka adabnya adalah letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah tausiah kita pada malam hari yang ketiga ini. Sebagai kesimpulan daripada tausiah kita pada malam hari ini adalah mari kita perhatikan etika ataupun adab ketika kita berbuka puasa agar nilai puasa kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika adab ini kita jaga dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah dengan puasa itu badan kita akan semakin sehat. Seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu, berpuasalah kamu agar kamu menjadi sehat. Hanya sekian, mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.